Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa Maulia Zahira. Saya mahasiswa pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 3A. Jadi, di sini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul The Bugis Makassar Diasporas. Jurnal yang akan saya bahas adalah The Bugis Makassar Diasporas yang ditulis oleh Leonard Y. Andaya dan diterbitkan oleh Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society pada tahun 1995 diterbitkannya. Artikel atau jurnal ini membahas mengenai salah satu fenomena besar dalam sejarah Asia Tenggara, yaitu diaspora orang Bugis dan Makassar pada tahun 1500 sampai 1800. Wilayah Asia Tenggara mengalami banyak sekali perubahan besar. Hal ini terjadi karena mulai banyak banget bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris yang datang untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Belanda lewat VOC mencoba memonopoli perdagangan, dan hal ini menimbulkan konflik yang sangat besar terutama di Sulawesi Selatan dengan kerajaan Goa Talo. Setelah Goa Talo kalah dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669, banyak orang Bugis, Makassar, Mandan terpaksa meninggalkan tanah asal mereka. Mereka kemudian merantau dan menyebar ke berbagai daerah lain seperti Jawa, Sumatera, Semenanjung, Melayu, sampai ke Borneo. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk menjelaskan diaspora Bugis dan Makassar meliputi penyebab proses perantauan serta cara mereka beradaptasi di wilayah baru. Metode dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan sejarah. Nah, ia meneliti berbagai sumber asli seperti catatan VOC, arsip dari Inggris, naskah Melayu seperti Tufat al-Nafis, dan juga cerita-cerita lisan dari orang-orang Bugis. Dengan cara ini, hasil tulisannya tidak hanya melihat dari sudut pandang penjajah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pandangan masyarakat lokal itu sendiri. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa perantauan orang Makassar bisa dibilang gagal. Penyebabnya, para pemimpin mereka yang berasal dari keluarga kerajaan Goa Talo ingin diperlakukan setara dengan raja-raja di daerah baru. Hal ini memicu banyak konflik, terutama soal kekuasaan dan status, sehingga orang Makassar sulit diterima dan akhirnya kalah oleh VOC dan sekutunya. Sebaliknya, orang Bugis itu justru sukses di tanah rantau. Mereka lebih luwes, mau menyesuaikan diri, bahkan menikah dengan bangsawan setempat dan bersedia masuk dalam struktur politik lokal. Orang Bugis bahkan mampu mendirikan pusat kekuasaan baru di Riau Lingga dari Selangor, lalu menjadi pemain penting dalam politik dunia Melayu. Jadi, orang Bugis bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kelompok yang berpengaruh di Asia Tenggara. Artikel ini memiliki kekuatan atau kelebihan. Pertama, artikel ini membandingkan diaspora Bugis dan Makassar yang sama-sama merantau setelah perang, namun hasilnya berbeda. Bugis berhasil membangun pengaruh di perantauan, sedangkan Makassar gagal. Perbandingan ini membantu pembaca memahami faktor yang menentukan keberhasilan suatu kelompok. Yang kedua, sumber yang digunakan sangat beragam, mulai dari arsip Belanda, catatan Inggris, naskah Melayu, seperti Tufat al-Nafis, hingga tradisi lisan Bugis. Keragaman ini membuat analisis lebih menyeluruh dan hasilnya lebih dapat dipercayai. Yang ketiga, artikel ini juga memberikan kontribusi penting dalam kajian sejarah Asia Tenggara dengan mengaitkan konflik lokal Sulawesi Selatan ke dinamika politik regional yang lebih luas mencakup wilayah Sumatera, Semenanjung, Melayu, dan Borneo. Nah, namun artikel ini memiliki kelemahan. Yang pertama, pembahasannya lebih menitik beratkan pada politik dan ekonomi seperti peperangan, kekuasaan, dan hubungan kerajaan. Aspek sosial budaya, diaspora, misalnya kehidupan keluarga, pendidikan anak, atau pengaruh agama itu kurang mendapatkan perhatian. Yang kedua, sumber yang dominan masih berasal dari arsip kolonial Belanda dan Inggris, meski sumber ini berpotensi bias karena lebih mencerminkan sudut pandang penjajah daripada perspektif masyarakat Bugis dan Makassarnya sendiri. Nah, artikel ini juga mempunyai kaitan dengan teori tentang diaspora, migrasi paksa, proses asimilasi, dan identitas etnis. Dari artikel ini juga kita bisa melihat bahwa keberhasilan sebuah kelompok perantauan tidak hanya ditentukan oleh faktor luar saja, seperti politik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat dan ikut dalam struktur kekuasaan yang sudah ada. Artikel atau jurnal ini juga memiliki manfaat untuk bidang studi. Yang pertama, dalam sejarah Asia Tenggara, artikel ini membantu kita melihat bahwa orang Bugis itu tidak hanya sekadar dikenal sebagai perantau yang mencari kehidupan di luar daerah asalnya. Lebih dari itu, mereka ternyata punya peran penting dalam politik dan sejarah, bahkan ikut membantu kerajaan-kerajaan di dunia Melayu seperti Johor, Riau, Lingga, dan Selangor. Nah, dalam ilmu sosial dan antropologi, artikel ini memberikan gambaran nyata bagaimana orang Bugis itu bisa membangun jaringan kekuasaan dan pengaruh di tempat yang baru. Caranya macam-macam, misalnya menikah dengan keluarga bangsawan lokal, membuat perjanjian sumpah setia dengan penguasa setempat, serta menjaga ikatan budaya dan solidaritas di antara sesama Bugis.
Sedangkan dalam konteks masa kini, artikel ini juga masih sangat berguna. Strategi orang Bugis di masa lalu untuk bertahan dan diterima di tanah rantau bisa dibandingkan dengan cara orang-orang yang bermigrasi di zaman modern menghadapi tantangan serupa, seperti bagaimana mereka beradaptasi, mencari posisi, dan tetap menjaga identitas di lingkungan baru. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa artikel atau jurnal yang kita bahas dengan judul The Bugis Makassar Diaspora Study sangat layak dijadikan referensi karena isinya tuh jelas, runtut, dan didukung oleh data sejarah yang kuat. Tulisan ini juga membantu kita mengerti bahwa meskipun orang Bugis dan Makassar sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan dan mengalami kondisi sejarah yang mirip, tetapi mereka itu berbeda loh cara beradaptasinya di tanah rantauan. Orang Makassar gagal karena para pemimpinnya terlalu menekankan status kebangsaan dan ingin diperlakukan setara dengan raja-raja lokal, sementara orang Bugis itu justru berhasil karena mereka itu lebih luas, mau beradaptasi, menikah dengan bangsawan lokal, dan menerima aturan di tempat yang baru. Oleh karena itu, menurut saya, artikel ini tuh tidak hanya penting bagi para sejarawan, tetapi juga bermanfaat untuk para mahasiswa seperti saya dan juga peneliti ilmu sosial yang ingin mempelajari tentang diaspora, migrasi, dan identitas etnis di Asia Tenggara. Baik teman-teman, mungkin segitu saja kegiatan review jurnal yang saya jelaskan. Semoga penjelasan dari saya itu bisa dipahami oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.